Iya, balik lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang bagaimana mengajarkan anak tidur sendiri, mandiri, tidak lagi dikelonin, walaupun mungkin masih ada dalam satu kamar atau mungkin bisa terpisah kamar. Nanti, biasanya mayoritas anak-anak beralasan enggan tidur terpisah dari orang tua karena takut. Ini nih kayaknya satu hal yang sulit ya untuk bisa kita, karena rasa takut itu rasa yang ada di dalam diri anak. Iya. Kenyamanan mungkin kita bisa berikan, tapi menghilangkan rasa takut ini kayaknya perlu effort juga ya, Onti. Iya, betul. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk anak paling tidak belajar berani? Iya, betul. Nah, ini menarik sekali Dika, benar sekali, karena takut. Nah, kita harus tahu bahwa takut itu kan sesuatu yang dipelajari. Iya. Nah, oleh karena itu makanya orang tua jangan sering-sering nakut-nakutin anak. Nah. Iya, kadang misalnya gini, ayo kalau nggak mau makan nanti ada Dracula Iya. loh tuh di kamar situ, ya kan? Nah, jadi jangan nakut-nakutin anak. Terus tayangan-tayangan atau tontonan-tontonan juga tolong Iya, dipilih gitu. Jadi dipilih, jangan betul. tayangan yang horor yang menakutkan Iya. sehingga membuat anak itu jadi takut gitu. Nah, pada saat anak usia dini kan dia hanya menerima perasaannya, takutnya, dia nggak bisa berpikir yang logis gitu kan, nggak bisa berpikir oh ini kan cuma film, nggak mungkin lah di kehidupan nyata misalnya kayak gitu kan, nggak bisa. Nah, sehingga seperti itu. Jadi kalau memang belum terjadi sebaiknya kita jaga, jangan takut-takutin si anak. Tapi kalau itu sudah terjadi dan anak udah terlanjur takut, nah itu memang berarti kan kita perlu kayak namanya diedukasi ulang supaya anak nggak takut. Nah, tapi memang tidak semudah itu. Selain mengedukasi ulang, anak itu kan juga perlu langsung diterapkan gitu. Misalnya contohnya, oke berarti di 1 minggu ini nanti kamu punya kamar sendiri, ayah temani dulu gitu. Setelah kamu bisa tidur sendiri, baru kemudian ayah keluar dari kamar. Nah, itu bisa saja. Jadi membuat si anak itu merasa nyaman dan aman terlebih dahulu gitu. Nah, setelah itu baru dia akan bisa tidur sendiri tentunya. Itu kalau untuk tips anak yang memang punya rasa takut. Iya. Oke. Nanti kalau anak-anak yang mungkin ada sebagian yang sudah masuk pra remaja loh, Onti ya. Apa ya yang bisa dilakukan? Komunikasi semacam apa? Iya. Nah, kalau untuk anak remaja kita bisa beritahu tentang apa sih pentingnya aku punya kamar sendiri. Oke. Kemudian juga berikan contoh-contoh misalnya kakaknya atau sepupunya atau teman-temannya di mana mereka semua sudah punya kamar sendiri dan mereka enjoy dengan kamarnya. Nah, jadi perlu juga diperbandingkan karena anak teens sama pre-teens itu kan dia akan melihat dari lingkungannya kan. Misalnya, oh iya ya teman-teman aku semua pada punya kamar sendiri gitu. Dan biasanya bahkan mereka yang minta sendiri kalau misalnya dia lihat teman-temannya juga banyak yang punya kamar sendiri. Tapi lebih dominan adalah dijelaskan mengenai manfaatnya. Dan tadi kan di awal kita sempat jelaskan gimana kalau semua kan keluarga nggak sama ya. Ada yang ruangannya terbatas nih, misalnya contohnya cuman ada satu kamar utama di dalam satu rumah itu, anaknya 2 misalnya seperti itu. Boleh, jadi kan mau nggak mau satu kamar nih gitu ya. Nah, kalau memang untuk keluarga yang hanya ada satu kamar, nggak mungkin untuk nambah kamar gitu ya, nggak masalah disekat aja kamarnya gitu. Boleh pakai gorden atau pakai pembatas tirai atau yang sederhana apapun gitu. Yang penting ada pembatas. Yang penting ada pembatas, ada ruang privasi antara anak dan orang tua. Ini penting karena nanti untuk perkembangan mereka dan kepercayaan mereka sendiri sampai besar nanti, Onti ya. Betul sekali. Oke, Onti terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Semoga tips dari Onti bisa diterapkan untuk keluarga Indonesia di rumah ya. Iya. Nah, keluarga Indonesia dicatat tipsnya, langsung aplikasikan di rumah. Semoga bisa jadi satu hal yang berguna untuk keluarga Indonesia di rumah. Saya Dika pamit undur diri, sampai jumpa.